Saudara-saudara, kita akan melihat riwayat orang kudus. Dan riwayat orang kudus kali ini bernama Santo Benedictus Abbas. Benedictus dikenal sebagai pendiri cara hidup monastik di Eropa Barat. Ia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang pertapa. Kemudian ia mendirikan sebuah tarekat yang dikenal dengan namanya Ordo Benedictine yang bermarkas di Monte Carlo pada 1944. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, biara induk Monte Carlo dihancurkan dan baru dibangun kembali setelah perang. Benedictus lahir di Nursia, Italia Tengah sekitar tahun 460 dan meninggal dunia di Monte Cassino tahun 547. Saudarinya Scholastica yang kemudian menjadi seorang santa adalah seorang religius sejati yang membaktikan dirinya kepada Tuhan dan sesama, dibantu oleh sebuah keluarga bangsawan yang mengikuti kebiasaan mendidik anak-anaknya. Bagi karir politik, Benedictus diutus ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Di Roma, ia menderita sekali karena tingginya biaya hidup. Lalu ditemani oleh seorang pelayan keluarga yang terpercaya, ia meninggal kota Roma. Ketika itu ia berusia 20 tahun. Untuk sementara waktu, ia tinggal di Enfide, kira-kira 40 mil barat daya kota Roma, bersama sekelompok orang Kristen saleh, sambil terus melanjutkan studi dan praktik askesnya. Ia kemudian meninggalkan Enfide untuk hidup sendiri jauh dari kehidupan ramai di kota. Rekan-rekannya sangat mencintai dia dan percaya akan kemampuannya membuat mujizat. Ia menemukan sebuah tempat pengungsian yang sepi di dalam sebuah gua di atas gunung Subiaco, 50 mil sebelah timur kota Roma. Di dalam gua itu ia bertapa selama 3 tahun. Ia dibantu oleh Romanus, seorang pertapa lain, dalam bimbing rohani maupun makan minum setiap hari. Reputasi Benedictus sebagai seorang pertapa tidak bisa terus disembunyikannya. Namanya segera terkenal di antara penduduk desa di sekitarnya. Tatkala superior dari sebuah biara dekat gua pertapanya meninggal dunia, biara-biara itu meminta Benedictus menjadi pemimpin mereka. Dengan senang hati Benedictus menerima permohonan itu dan segera meninggalkan gua pertapannya. Ia disambut dengan gembira, akan tetapi segera ia menyadari bahwa kehidupan di biara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para biarawannya tidak disiplin dan berpendirian lemah. Benedictus berusaha untuk memperbaiki situasi biara itu, namun tidak semua biarawan setuju. Bahkan ada yang benci dan berupaya meracuninya. Untunglah Benedictus selamat. Gelas minum yang berisi racun itu tiba-tiba saja hancur, berantakan ketika dia menjamahnya. Benedictus segera meninggalkan biara itu dengan sedih hati. Ia kembali ke gua Subiaco. Dari sana ia mulai mengumpulkan banyak pertapa yang terpencar di mana-mana. Sejak itu ia mulai meninggalkan idenya yang lama dan memulai kehidupan genobitik, suatu komunitas pria yang mengabdi diri pada religius dengan meniru cara hidup asketis Mesir dari tradisi Pocamius. Benedictus mengelompokkan pengikut-pengikutnya dalam 12 kelompok, masing-masing dengan pemimpinnya. Dia memulai kehidupan monastik dengan 12 biara ini di Subiaco. Selanjutnya seorang biarawan Roma memberinya sebidang tanah di dekat Cassino, kira-kira 30 mil jauhnya dari Subiaco.
Kasino terletak di kaki gunung dan sangat subur. Di sini Benediktus mendirikan sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Demikianlah awal dari biara Monte Cassino yang terkenal itu. 6 hari sebelum wafatnya, Benediktus menyuruh rekan-rekannya menyiapkan kuburnya di samping saudarinya Santa Scholastica yang meninggal 6 minggu sebelumnya. Relikwi Benediktus dan Scholastica ditemukan kembali pada tahun 1950 di bawah runtun altar gereja Monte Cassino yang hancur pada masa Perang Kedua. Semua berita tentang kehidupan Benediktus diketahui dari buku dialog karangan Paus Gregorius Agung yang ditulis 50 tahun setelah kematian Benediktus. Sumber informasi lain ialah aturan-aturan hidup yang dia susun bagi pengikutnya di Monte Cassino. Dari aturan hidup itu terlihat jelas kepribadian Benediktus sebagai seorang pembiara yang ramah tamah, bijaksana, dan penuh pengertian. Sikapnya sangat moderat, baik dalam hal doa, kerja, pewartaan, makanan, tidur, maupun hal-hal lain. Aturan hidup membiara Santo Benediktus merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Santo Benediktus biasanya digambarkan sebagai seorang abbas yang sedang memegang satu salinan aturan hidup membiara. Oke, sekian dan terima kasih.